Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Irfan Ferianto Wibisono. Saya salah satu guru yang mengajar pada kompetensi keahlian, teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Negeri 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai pengimbasan AKM atau pengimbasan pelatihan AKM yang barusan kami ikuti pada angkatan pertama. Nah, untuk video selanjutnya, silahkan saksikan video ini selanjutnya. Baik, bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam sesi pengimbasan AKM. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu AKM? AKM adalah Asesmen Kompetensi Minimum. Baik, AKM ini sebenarnya berada pada asesmen nasional, ya. Dari asesmen nasional itu ada tiga poin. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, sedangkan AKM ini, asesmen kompetensi minimum ini berada di salah satu poin dari asesmen nasional. Nah, apa saja isi dari AKM? Yang pertama yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Baik, untuk lebih lengkapnya, asesmen kompetensi minimum yang pertama itu mengukur kompetensi mendasar mengenai literasi membaca dan numerasi. Yang kedua adalah survei karakter yang mengukur nilai sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakteristik siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari asesmen nasional ini? Yang pertama adalah untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di daerah. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga yaitu dasar untuk penyusunan program untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Seperti itu. Nah, mengenai perbandingan dengan UN atau ujian nasional, asesmen ini seperti apa? Asesmen nasional ini seperti apa? Kan seperti itu ya. Nah, perbandingannya yang pertama dari segi tujuan. Jika asesmen nasional itu untuk mengevaluasi tingkat sistem satuan pendidikan ya, mengevaluasi mutu tingkat sistem satuan pendidikan, sedangkan untuk yang ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa. Jadi beda ya, yang asesmen nasional itu untuk mutu terkait sistem pendidikan, yang sedangkan untuk ujian nasional yaitu untuk mengevaluasi capaian belajar siswa. Dari jenjang penilaiannya sama antara asesmen nasional dengan ujian nasional sama, yaitu dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat ya, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk level siswa, nah ini ada perbedaan di sini. Asesmen nasional itu untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional pada tingkat akhir jenjang pendidikan. Subjek siswanya untuk asesmen nasional ini dipilih secara survei ya, acak, sebagai acak saja. Sedangkan untuk ujian nasional itu semua siswa harus mengikuti. Untuk model soalnya, untuk asesmen nasional ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional kita ketahui bersama yaitu ada pilihan ganda dan isian singkat. Selanjutnya sasaran penilaian untuk asesmen nasional yaitu kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kualitas iklim satuan pendidikan. Nah, sedangkan ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan metode penilaiannya untuk asesmen nasional yaitu computerized multi-stage adaptive. Jadi tes yang tesnya itu adaptif, menyesuaikan dengan jawaban siswa. Jadi bisa berubah-ubah antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Sedangkan ujian nasional yaitu computer based test dan paper based test. Untuk soalnya sama standar seluruh nasional kan seperti itu kalau ujian nasional. Nah, bagaimana terkait pelaksanaan
AN, asesmen nasional, yang pertama berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung dari kemampuan siswa. Sedangkan untuk petunjuk teknis pesertanya, peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, hanya sampel saja, dan dipilih secara acak. Jadwal pelaksanaan, nah ini yang perlu kita ketahui bersama. Jika tingkat SD, MI ataupun paket A ya, itu hari pertama literasi 75 menit, survei karakter 25 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk tingkat SMP, MTS, SMA, SMK, MA sederajat ya, paket B ataupun paket C, hari pertama itu literasi 90 menit, setelah itu diikuti dengan survei karakter 30 menit. Hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta AN, nah ini kita ulangi lagi ya kriterianya. Seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, kita garis bawahi tidak semua murid dan hanya dipilih secara acak pada tingkat kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Seperti itu. Teknis pelaksanaan AN dalam bentuk soal. Bentuk soalnya seperti apa sih? Nah, yang pertama bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Jadinya beragam ya jenis soalnya. Baik. Komponen AKM literasi membaca ada apa saja? Kan tadi ya ada literasi membaca, literasi numerasi. Nah, untuk AKM literasi membaca itu apa saja? Yang pertama ada konten berisi teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan untuk proses kognitif ada menentukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi seperti itu. Kemudian untuk konteks konten, proses kognitif, dan konteks ya. Konteks itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk komponen AKM numerasi apa saja? Yaitu ada bilangan bulat, ada pengukuran dan geometri, ada data dan ketidakpastian atau peluang ya, dan aljabar. Nah, untuk literasi numerasi proses kognitifnya itu seperti apa? Itu pemahaman fakta, prosedur, alat, matematika. Ada penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin ya. Dan penalaran bersifat nalar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dari segi konteks, personal berkaitan dengan kepentingan diri siswa, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, dan saintifik ya berkaitan dengan isu aktivitas. Nah, hasil AKM literasi itu tingkatnya seperti apa? Dilihat dari perlu intervensi khusus, yaitu murid atau siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada dalam teks. Sedangkan untuk tingkat dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit dalam interpretasi sederhana. Cakap, murid dapat membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks, dan pada tingkat mahir, murid dapat mengintegrasikan beberapa informasi terkait teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Untuk AKM numerasi, jika pada level perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika terbatas. Sedangkan pada tingkat dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, geometri, statistik, masalah matematika sederhana rutin. Dan pada tingkat cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan untuk tingkat mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin ya, non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Baik, dari
asesmen nasional versus ujian nasional, kita dapat bagaimana ya? Kita dapat menyimpulkan pembelajaran itu berbasis kompetensi atau berbasis konten. Nah, jika berbasis kompetensi, berpusat pada kebutuhan, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan sikap menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan berbasis konten ya, berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi saja, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir. Nah, diharapkan dengan adanya asesmen nasional ini, kita diarahkan kepada pembelajaran berbasis kompetensi, di mana orientasinya adalah pada proses dan penguasaan kompetensi, bukan berorientasi pada nilai akhir. Seperti itu tujuan akhirnya. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari 3 topik ya. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimum, apa saja yang diujikan? Yaitu asesmen literasi membaca, meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi, itu meliputi memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Seperti itu Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Terkait dengan pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, kami mohon dikoreksi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.